Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Iqbal. Selaku dosen pengampu mata kuliah database. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nida Alifa Salsadina, dengan NIM 4111421002. Kemudian ada teman saya, Nida Nurfadillah, dengan NIM 4111421011. Kemudian yang terakhir ada Hikmatus Solehah dengan NIM 4111421014. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi kami, yaitu aplikasi perpustakaan jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang dengan Java NetBeans. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Pada tampilan menu login sendiri, diperlukan memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Nah, untuk nama pengguna dan kata sandi sendiri, perlu yang namanya memiliki akun. Nah, jika kita belum memiliki akun, maka kita perlu mendaftar terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk pada menu registrasi. Pada menu registrasi sendiri, yaitu ada ID, nama pengguna, kata sandi, status, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga nomor telepon. Nah, ID sendiri di sini nanti tidak boleh sama, maka ID akan terisi secara otomatis. Pertama, kita masukkan nama terlebih dahulu. Masukkan kata sandi. Pada pilihan status, ada pilihan admin dan petugas. Di sini saya memilih sebagai petugas. Masukkan nama, kelamin, tanggal lahir, dan juga nomor telepon. Setelah data diisi, maka cek kembali apakah data tersebut benar. Nah, jika sudah benar, selanjutnya pencet daftar. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka data registrasi tadi yang kita masukkan sudah masuk ke database. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu awal. Kita masukkan nama pengguna tadi. Masuk. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita sudah terdaftar sebagai petugas dalam aplikasi perpustakaan jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. Untuk masuk dalam ke status sebagai admin, kita bisa melakukan registrasi seperti tadi dengan cara yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nida Alifa Salsadina. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang menu petugas. Yang pertama, kita buka dulu XAMPP-nya. Kita start bagian MySQL dan bagian page. Lalu, di sini aku mau buka lewat Mozilla. Kita buka localhost-nya. Di sini terlihat database aplikasi kita. Kemudian, buka Java NetBeans-nya. Nah, jika sudah, kita buka aplikasi kita. Di sini aku akan menjelaskan tentang menu petugas. Ini kita lihat dulu. Ini tampilan menu login kita. Di sini pengguna harus memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Karena aku mau login sebagai petugas, maka aku akan menggunakan nama pengguna yang sudah didaftarkan menjadi petugas. Ini bisa kita lihat di database. Petugas di sini tuh ada Nida dengan kata sandinya Nida.
maka kita coba masuk dengan menggunakan nama Nida. Nanti akan muncul tampilan seperti ini jika berhasil masuk. Terus di off. Untuk tampilan menu petugas, di sini hanya ada dua, yaitu peminjaman dan pengembalian. Form peminjaman dan form pengembalian. Untuk peminjaman di sini kita pencet. Di sini ID petugas akan otomatis ada saat kita login. Misal kita login tadi sebagai Nida dan sudah terdaftar ID petugasnya itu 2. Jadi di sini ID petugasnya 2. Ini nomor peminjamannya 10 dikarenakan ini nomor peminjaman 1 sampai 9 ini udah ada, berarti ini kita minjam ke urutan yang ke-10. Di sini misal kita masukkan NIM 4111421002. Di sini langsung akan muncul nama peminjam. Ini peminjam dan nama peminjam ini diambil dari database mahasiswa. Di sini ya. Nah, nih. Nih. Dari fasa sadinya dengan NIM 4114210002. Nah, selanjutnya kode buku. Kode buku yang dipinjam ini sebelumnya, karena ini cuma menu petugas, di sini petugas nggak bisa ngecek kode buku apa saja yang ada. Jadi untuk jaga sebelum meminjam buku, kamu harus sudah tahu kode buku yang akan kamu pinjam. Misal aku mau pinjam MTK 004. Lalu masukkan jumlah buku yang akan dipinjam. Kalau aku mau pinjam 4. Nah, untuk tanggal peminjaman ini otomatis akan muncul pada hari ini. Ini kan Juni 9, 2023. Nah, sekarang kan tanggal 9 Juni 2023. Tuh. Ini status belum dikembalikan karena dipinjam juga belum ya. Jadi ini disimpan. Jika sudah ada sudah ada tampilan seperti ini nih, berhasil menambahkan data peminjaman, berarti ini sudah masuk ke database peminjaman. Ini di apa aja. Di sini lalu akan muncul nih ID petugasnya Nida yang tadi masukin, terus nomor peminjamannya urutan ke-10 dengan nama peminjam Nida, NIM 3 digit yang terakhirnya 002, kode buku yang dipinjamnya yaitu MTK 004. Untuk tanggal peminjamannya tuh hari ini, dan jumlah buku yang dipinjamnya itu 4. Kita masuk, coba kita lihat di database, bagian peminjaman. Nah, di sini akan masuk nih, nomor peminjaman 10, 3 digit yang terakhirnya 002, namanya Nida Sadina, kode bukunya MTK 004, dan tanggal peminjamannya hari ini, ID petugasnya yaitu 2, dan jumlah bukunya yang dipinjam itu 4. Nah, karena ini meminjam dengan jumlah buku 4, maka di database buku ini, jumlah buku MTK 004 akan berkurang sebanyak 4. Ini. Ini kan 56 ya. Tadinya tuh 60 harusnya ya. Nah, untuk mengecek ini, banyaknya ini, kita coba kembalikan. Kembali, dan kita coba kembalikan bukunya. Ini ID petugasnya tadi, sesuai yang kita masuk. Untuk nomor peminjamannya yang akan kita kembalikan tadi, yaitu nomor 10. Kita masukkan nomor peminjaman aja, nanti akan otomatis keluar data seperti ini. Karena nomor peminjamannya 10 dan nomor pengembaliannya 4, yaitu karena nomor pengembalian 1, 2, 3 itu sudah ada, berarti kita mengembalikan yang ke-4. Nah, datanya tuh tadi benar ya, ini namanya Nida Liva Sasadina, NIM peminjamnya 4111 421002, kode buku yang dipinjamnya MTK 004, tanggal peminjamannya hari ini, tadi 9 Juni, untuk tanggal pengembaliannya juga akan disetting hari ini, tanggal di mana dia mengembalikan buku. Untuk lama peminjamannya, karena tadi aku minjam tanggal 9 dan kembali tanggal 9, berarti lama peminjamannya 0, berarti keterangannya tepat waktu, dan dia tidak dikenakan biaya denda. Kita simpan. Apakah Anda yakin? Ya. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, buku berhasil dikembalikan, maka sudah masuk ke dalam database. Mari kita cek ya di database. Database bagian pengembalian. Nah, ini udah ada ya. Nomor pengembalian 4 dengan nomor peminjaman 10. Ini benar ya. Tanggal pengembalian, tanggal peminjaman, lama pinjaman 0, keterangannya tepat waktu, dan biaya dendanya 0. Tadi kan bukunya 56 setelah dipinjam. Karena ini sudah dikembalikan, berarti harusnya jumlah bukunya 60. Nah, di sini MTK 004
Jumlah bukunya sudah 60. Itu tandanya bukunya sudah dikembalikan. Em, kita coba lagi untuk biaya denda, untuk pengembalian yang melewati masa lebih dari 7 hari. Kalau lebih dari 7 hari itu ada biaya dendanya. Misal di sini, ini kita ambil ini ya, nomor peminjamannya 4. Kemudian nomor peminjamannya 4, dan nomor pengembaliannya 5, urutan 5 karena tadi ada 4, sekarang 5. Ini Nur Fadila, ini peminjamnya ini, kode buku yang dipinjam ini, lama peminjamannya 11 hari, dan dikenakan biaya denda 14.000. Di sini karena dia meminjam buku AGM, salah. Buku AGM 01, jumlah bukunya 44, jumlah bukunya 44, biaya dendanya 3.500. Ini jumlah bukunya 44, sedangkan tadi yang dipinjam Nida itu satu buku, berarti harusnya nanti setelah dikembalikan bukunya menjadi 45. Oke, kita klik simpan. Ini kan karena lama peminjamannya 11 hari. Kalau dihitung di sini dihitung terlambat itu mulai dari 7 hari. Setelah 7 hari berarti 8, 9, 10, 11 berarti 4 hari. Karena satu bukunya 3.500 berarti Nida dikenakan biaya denda 14.000 karena 3.500 dikali 4 itu 14.000. Jadi kita simpan. Apakah Anda yakin? Iya. Buku berhasil dikembalikan. Terima kasih. Nah, di sini akan muncul data. Ini Nida. Karena tadi Nida meminjam buku AGM sebanyak 1, dan tadi jumlah buku AGM, jumlah buku agama Islam ada 44, berarti untuk sekarang jumlah bukunya menjadi 45 karena sudah dikembalikan. Yeay. Sekian. Maaf. Untuk peminjaman ini terdapat tombol cari. Di sini pakainya nama ya, nama, NIM, dan kode buku yang dicari. Misal, kamu lupa nih, kamu minjem buku apa? Kamu lupa kamu nomor peminjamannya berapa? Tapi usahain jangan lupa ya, karena tanggung jawab. Misal kita ketik nama, misal Ainur, Ainur. Nanti akan muncul Ainur Syakila dengan nomor peminjaman 7. Misal dengan NIM 1002. Akan muncul namaku. Ini. Dengan nomor peminjaman 10 dan nomor peminjaman 2. Misal kode bukunya AGM 01. Nah, ini akan muncul kode buku AGM 01 dengan nomor peminjaman sekian. Untuk tombol batal, dia akan tombol hapus ini untuk menghapus data ya. Misal kita mau menghapus nih, ini, terus ya, maka akan hilang dari daftar peminjaman. Batal, oh nggak bisa ini. Batal kalau misalnya ini mau batal masukin data aja. Terus kembali, tombol kembali, ini kembali ke menu petugas. Untuk pengembalian pun sama, tombol cari yang dapat dicari itu di sini nama, NIM, dan kode buku. Di sini hanya ada tombol simpan karena untuk pengembalian tidak bisa diedit. Karena kan dia otomatis semua nanti. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang bisa diakses oleh admin. Karena di sini saya sudah meregistrasi menggunakan akun sebagai admin, maka saya akan langsung masuk dengan mengisikan nama pengguna. Di sini nama pengguna saya yaitu Hikmah dan mengisikan kata sandi. Kemudian masuk. Nah, apabila sudah ada tulisan Hello Hikmah, maka login berhasil. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam form tampilan menu admin. Di sini ada beberapa menu yang bisa diakses oleh admin. Yang pertama yaitu menu registrasi, kemudian menu mahasiswa, menu buku, menu peminjaman, dan menu pengembalian.
Langsung saja yang pertama kita coba yaitu menu registrasi. Klik registrasi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, kita sebagai admin hanya bisa melihat data-data yang sudah meregistrasi menggunakan akun, baik itu sebagai petugas ataupun sebagai admin. Nah, contohnya di sini ada nama pengguna sebagai Dwiko dengan kata sandi Dwiko, kemudian statusnya dia satu. Status satu ini sebagai status admin. Kemudian ada juga nama pengguna sebagai Hikmah, kemudian kata sandinya juga Hikmah. Nah, di sini statusnya juga satu. Contoh lain yaitu nama pengguna di sini ada Nida, kata sandi Nida, dan statusnya 2. Di sini status 2 ini dia sebagai petugas. Apabila admin kesusahan untuk mencari nama-nama yang sudah meregistrasi, maka admin bisa klik, cari, kemudian ketik, misalkan Nida. Maka akan muncul nama Nida seperti ini. Ataupun maka akan muncul nama Hikmah juga. Setelah itu kita kembali. Setelah kembali, kemudian yang kedua yaitu admin bisa mengakses menu mahasiswa. Kita klik menu mahasiswa. Nah, di sini admin itu bisa menginput sekaligus melihat daftar mahasiswa. Untuk admin, apabila dia ingin menginput, maka dia harus memasukkan seperti nama mahasiswa, NIM, kemudian program studi, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Misalkan kita masukkan dengan NIM 4111421014. Nama mahasiswanya yaitu misalkan Hikmah, program studinya yaitu matematika. Jenis kelamin perempuan, tanggal lahirnya Juni 2003. Misalkan seperti ini. Nah, jika sudah mengisikan data-data ini, kemudian klik simpan. Nah, nanti data-data nanti ini akan secara otomatis masuk ke dalam database dan sudah terlampir di daftar mahasiswa seperti ini di samping ini. Klik OK. Coba kita lihat nama tadi Hikmatus Sholehah. Nah, di sini sudah ada daftar mahasiswa dengan NIM 411 sekian dengan nama Hikmatus Sholehah. Setelah itu, jika ingin mengedit, maka kalian bisa edit, misalkan namanya yang salah. Kita ganti Sholehah. Nah, kita ubah namanya. Kemudian klik edit, kemudian simpan. Nah, kita cari lagi nama Hikmatus Sholehah tadi. Ini. Nah, kita cek apakah di dalam database sudah tersimpan atau belum. Kita cek database, data-data tadi masuk ke dalam database mahasiswa. Nah, kita cari tadi Hikmatus Sholehah. Ini adalah inputan tadi admin dengan nama Hikmatus Sholehah dengan NIM sekian. Berarti terbukti bahwa data-data tadi masuk ke dalam database. Setelah itu kita masuk ke dalam tempat ini lagi. Jika kita ingin menghapus datanya, misalkan kita klik ini, kemudian kita hapus, maka secara permanen data ini akan terhapus dalam daftar mahasiswa dan dalam database. Coba kita hapus secara permanen, yes. Kita cari lagi. Nah, tidak ada nama Hikmatus Sholehah, berarti sudah terhapus dalam daftar. Kita coba ke dalam database. Mahasiswa Hikmatus Sholehah tidak ada di dalam database, maka data tadi memang sudah terhapus di dalam database ataupun daftar mahasiswa. Setelah itu, kita kembali, kemudian kita mencoba untuk mengakses menu buku. Klik buku. Nah, di sini admin bisa menginput dan melihat daftar buku. Misalkan apabila admin ingin menginput, maka harus mengisikan kolom-kolom seperti kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, jumlah buku, dan biaya denda. Misalkan kode bukunya yaitu Geodas 05, judul bukunya yaitu Geometri Dasar, pengarangnya misalkan Kansa Nur, penerbitnya yaitu Erlangga. Nah, jumlah bukunya misalkan kita 100 dan biaya dendanya per telatan satu buku yaitu 5.000 misalkan. Kemudian kita klik simpan. Nah, mungkin ini tadi tidak bisa karena kode Geodas 05 itu sudah terdaftar dalam daftar buku. Maka kita ganti yaitu Geodas 06
Berhasil menambahkan data buku, klik OK. Maka kita cari Geodes. Geodas 06. Nah, ini adalah Geodas 06 dengan pengarang yaitu Hansanur. Misalkan kita akan mengedit, maka kita edit nama pengarangnya, misalkan salah, Kansa Naura. Maka kita klik edit, kita cari lagi yaitu kode buku Geodas 06. Nah, di sini Geodas 06 dengan pengarang Kansa Naura dengan jumlah buku 100. Kemudian data ini kan sudah tersimpan dalam daftar buku. Mari kita coba lihat apakah dia tersimpan dalam database atau tidak. Data-data tadi masuknya ke dalam database buku. Kita klik Geodas 06. Nah, di sini sudah tertulis Geodas 06 dengan pengarang Hansa Naura dengan penerbit Erlangga. Maka data-data buku tadi sudah tersimpan di dalam database. Setelah itu, kita masuk lagi ke form ini. Jika sudah, maka kita kembali. Setelah itu, kita mencoba untuk mengakses menu peminjaman. Klik menu peminjaman. Nah, di sini kita sebagai admin hanya bisa melihat data-data mahasiswa yang sudah meminjam buku di perpustakaan. Contohnya di sini ada nama Hikmatus Soleha, ada Amunafiah, dan lainnya. Jika admin itu merasa kesulitan dalam melihat nama-nama, maka bisa klik cari, kemudian ketikkan namanya. Misalkan Ainur, nah di sini sudah muncul nama Ainur. Atau misalkan yaitu Hikmatus. Nah, di sini sudah muncul Hikmatus. Berarti Hikmatus ini sudah meminjam buku perpustakaan di UNES. Misalkan kita klik Agung. Nah, di sini tidak ada nama Agung, berarti Agung ini tidak meminjam buku di perpustakaan. Nah, setelah itu kita kembali, yaitu yang terakhir yaitu admin bisa mengakses menu pengembalian. Klik menu pengembalian. Nah, di sini sama seperti menu peminjaman, kita hanya bisa melihat data-data mahasiswa yang sudah mengembalikan buku. Nah, di sini contohnya yang sudah mengembalikan buku itu Hikmatus Soleha dan Nanda Aliyah. Kemudian, misalkan jika admin itu merasa kesulitan dalam melihat siswa yang sudah mengembalikan buku, maka admin tinggal mengklik ini, kemudian ketikkan namanya. Misalkan Hikmatus Soleha, nah berarti dia sudah mengembalikan buku di perpustakaan UNES. Kemudian misalkan lagi Agung. Nah, di sini kan tidak ada nama Agung. Berarti Agung ini tidak mengembalikan buku perpustakaan atau dia tidak meminjam buku perpustakaan. Jadi kita keluar. Nah, setelah itu inilah menu-menu yang bisa diakses oleh admin, yaitu berupa menu registrasi, menu mahasiswa, menu buku, menu peminjaman, dan menu pengembalian. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!